Bisnis startup yang gurih memancing pemodal lokal dan asing. Pemodal perseorangan dan perusahaan modal Ventura pun berlomba ikut menggarap startup. Dana yang dikucurkan mulai dari $1 juta hingga ratusan juta dolar Amerika. Seperti manisan gula, startup kini dikerubuti banyak pemodal. Bukan hanya perorangan yang biasa disebut angel investor. Perusahaan modal Ventura juga tergiur menggarap startup. Di Indonesia, paling tidak ada 20 perusahaan venture capital yang terjun mendanai startup. Dana yang disuntik investor perorangan maupun perusahaan modal Ventura berbeda-beda, tergantung jenjang pendanaan. Untuk level early growth stage, pendanaan sekitar 1 hingga 15 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan level late growth stage bisa mencapai ratusan juta dolar Amerika. Startup itu ada jenjang-jenjangnya tertentu, ya. Ada yang dimulai ketika mereka mempunyai ide, ya. Ada yang kemudian setelah mempunyai market fit, kemudian dikasih seed investment, kemudian ketika mereka sudah yakin tentang growth track mereka akan danain growth stage, ya yang. Sinta dan Wardoyo adalah salah satu angel investor di tanah air. Bergelut dalam dunia digital sejak 20 tahun lalu, Sinta terasa dalam perkembangan tech startup. Angel investor adalah seorang yang memang minat untuk membantu perusahaan tech startup. Kebetulan kalau saya akan membantunya di bidang teknologi, ya, jadi tech startup yang berbasis teknologi. Dan saya ingin berbagi kepada tech startup yang ada sekarang. Dan saya lihat butuh ya untuk tech startup di Indonesia untuk dibantu, karena saya pengen Indonesia itu salah satunya menjadi pemain global tech startup-nya. Perusahaan digitalnya lahir tahun 1996 dengan nama bubu.com. Mulanya dibangun sebagai web development agency, kini berubah menjadi digital agency. Pengalaman mengembangkan perusahaan inilah yang Sinta bagikan kepada para pelaku startup. Seorang angel tuh biasanya membantu berdasarkan passion dan minat, ya. Karena dengan itu dia bisa menjadi seorang mentor yang baik untuk tech startup tersebut. Di Indonesia sendiri kita lihat banyak sekali pemain yang baru mulai, ya, itu yang kita bilang early stage, ya. Nah, kalau early stage startup itu yang memang akan lebih mudah kalau dibantu seorang angel investor. Karena kalau seorang angel investor itu dia bisa memilih startupnya ini passionnya sama nggak dengan misalnya dengan saya, ya. Sinta memberikan pendanaan startup dalam jenjang early stage funding. Namun, tak semua pelaku startup mendapat bantuan berupa dana. Menurut Sinta, yang paling penting dalam pengembangan startup adalah mentorship dan networking. Saat menjadi mentor, Sinta mendorong agar startup tak tergantung dengan kehadiran investor. Karena orang bilang, bukan yang paling penting pendanaan ya kalau seorang startup. Enggak, menurut saya yang paling penting adalah network. Kita punya network yang kuat, mungkin untuk mencari investor pun sampai tidak dibutuhkan akhirnya. Mentorship itu penting banget, ya. Karena saya lihat anak-anak tech startup yang sekarang ini mungkin mereka bisa membangun sebuah aplikasi atau bisa membangun usaha yang berbasis teknologi. Tapi saya rasa tetap dibutuhkan seorang mentor. Hingga kini, sudah lebih dari 50 startup yang mendapat mentorship dari Sinta. Dan 10 diantaranya mendapat bantuan secara intens. Startup yang mendapat bantuan antara lain Catfish, Dreadout, Pinjam.co.id, dan Dewa Nation. Karena itu dana personal aja sih, nggak terlalu besar. Yang penting saya bisa bantu dan mensupport yang namanya tech startup di Indonesia. Pertumbuhan angel investor di Indonesia dinilai masih lambat. Sinta mengaku banyak investor yang gagap dengan bisnis digital. Permasalahan ini dijawab Sinta dengan membentuk jaringan angel investor yang dinamai Angel IQ Network. Angel IQ Network dibentuk sejak akhir 2015 lalu. Setiap 2 bulan sekali, 14 orang ini berkumpul untuk melakukan pitching forum dengan startup terpilih. Angel IQ ini saya bangun dengan teman-teman saya yang mungkin beberapa belum pernah melakukan investasi kepada tech startup dan masih malu-malu. Jadi dengan saya membuat network ini, saya berharap teman-teman saya merasa lebih comfortable aja.
Berbeda pilihan dengan Shinta, Donald Wiharja membentuk perusahaan modal Ventura dan angel investor. Pria yang sebelumnya bergerak di perusahaan startup bidang e-payment ini mengibarkan modal Ventura bernama Convergence Ventures. Ventura itu sebenarnya adalah pasangan daripada tech startup, daripada startup, di mana venture capital mendanai orang teknologi startup yang kemudian successful, menjadi kaya, kemudian menjadi venture capital berikutnya. Jadi circle-nya seperti itu. Sejak 2014, Convergence Ventures sudah mengucurkan dana $4 juta untuk 16 perusahaan. Perusahaan startup yang didanai wajib bergerak di Indonesia. Dari 200 sampai 500 ribu dolar untuk fase pertama, dan $1 juta kami akan investasikan di 10 perusahaan yang terbaik dari 30 yang kami investasikan. Itu targetnya Convergence. Convergence Ventures menerapkan pola smart investment, di mana tidak hanya mengucurkan dana, namun juga memberikan bimbingan. Targetnya ada 25 hingga 30 perusahaan yang didanai oleh Convergence di level seed and series A. Tapi ketika saya masukin uang, saya bisa jamin kesuksesan perusahaan-perusahaan yang saya bina. Karena saya turut berpartisipasi membuat mereka sukses. Itu smart money. Kami yang menentukan mau diinvest di mana. Nanti kemudian mereka mempercayakan dana yang mereka punya kepada. Asosiasi E-commerce Indonesia, IDEA, menilai startup di Indonesia sudah menjadi pusat perhatian perusahaan modal Ventura. Dana investasi itu mengalir ke startup seperti marketplace, online retail, financial technology, food technology, dan advertising technology. Sudah sangat lat. Jadi tinggal mana market yang sizable, penetrasi yang masih kecil, akan berkembang cepat sekali internetnya, cuma Indonesia. Jadi sekarang semua lagi mengantri untuk bertemu dengan peluang-peluang yang sekarang orang lagi menawarkan ide-idenya itu untuk bakal jadi startup. Belum jadi startup ya, masih ada tahap lagi namanya bakal jadi startup. Setelah mereka punya pendanaan, mereka baru mulai hire orang, punya tempat kerja, itu yang namanya startup. Perusahaan yang terdaftar, yang bakal jadi startup ini jutaan kali, ribuan lah di mana-mana tuh ada. Nah, pendanaan lagi mengalir, lagi ngantri. Meski banyak investor lokal menggarap startup, namun kalah bersaing dengan pemodal asing. Karena yang punya pengalaman mengelola, pengalaman men-treat, membantu, mensupport bisnis-bisnis startup e-commerce, pengalamannya dari luar. Jadi kita sebut sebagai ini aliran smart money. Bukan cuma uang, tapi pengalaman, network, know-how, dan segala macam dari luar. Karena investor-investor kita punyanya dumb money. Uang banyak, tapi ini saya perlu connect sama orang di Jepang atau di India atau di Eropa, ada nggak? Wah, saya nggak punya koneksinya, saya punya duitnya. Persaingan antar startup tak dapat dihindarkan dan selalu terjadi. Pemodal besar menjadi penentu persaingan di antara startup.